Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Dita Amli Putri. Di sini kita akan melakukan pembelajaran matematika tentang barisan dan deret aritmatika. Namun di pertemuan pertama ini kita akan membahas barisan aritmatika terlebih dahulu. Untuk deret aritmatika akan dibahas di next video. Barisan aritmatika. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, ada siswa mampu menentukan suku ke n suatu barisan aritmatika. Dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penerapan atau aplikasi barisan aritmatika. Untuk definisi barisan aritmatika sendiri yaitu barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang sama dan selalu konsisten atau tetap. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih inilah yang dinamakan beda atau biasa disimbolkan dengan B. Contohnya, terdapat sebuah barisan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Ini merupakan sebuah barisan aritmatika. Mengapa? Karena di setiap suku-sukunya itu memiliki perbedaan yang sama atau selisih yang sama dan selalu konsisten. Yaitu perbedaannya adalah 2. 4 ke 6 perbedaannya dari 2 dan seterusnya. Pada contoh di atas, barisan tersebut memiliki suku pertama yaitu 2. Suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu suku kedua yaitu 4, suku ketiga yaitu 6 dan seterusnya. Barisan tersebut memiliki beda atau selisih 2 pada setiap sukunya. Kemudian untuk rumus dari barisan aritmatika. Untuk mencari beda atau selisih, itu terdapat rumusnya, yaitu B sama dengan U2 dikurangi U1. Seperti barisan tadi, U2-nya itu 4 dan U1-nya atau A itu sama dengan 2. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Itu adalah mencari perbedaan dari sebuah barisan aritmatika. Kemudian ada rumus untuk menentukan suku ke n dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Dengan keterangan UN sama dengan suku ke N. A atau U1 itu adalah suku pertama. B sama dengan beda atau selisih dan N adalah banyaknya suku. Kemudian ada contoh pertama. Diketahui sebuah barisan terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Tentukan suku ke-50 barisan tersebut. Nah, dari soal ini hanya terdapat 5 barisan, sedangkan yang ditanyakan adalah suku ke-50. Tapi tidak mungkin kita akan menuliskan satu persatu sampai ke suku 50. Dan untuk mencari jawabannya itu bisa menggunakan rumus yang tadi. Rumus mencari suku ke n. Yang pertama, kita ketahui apa-apa saja yang ditahu dari soal ini. Tentu saja ada suku pertama atau A itu sama dengan 2. Kemudian beda itu dicari dari U2 dikurangi U1. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian ada N adalah banyaknya suku. Banyaknya suku yang ditanyakan adalah suku ke-50. Jika sudah diketahui semua A, B, N, tinggal kita masukkan ke rumus. Rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Karena yang dicari adalah suku ke-50, maka N-nya adalah 50. Jadi U50 sama dengan A-nya adalah 2, N-nya 50, satunya turun, B-nya 2. Tinggal kita operasionalkan. 2-nya turun, kemudian 50 dikurangi 1 adalah 49, dan 2-nya turun. Kemudian 49 dikali 2 itu sama dengan 98. 2 ini tetap. Yang selanjutnya tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 98 sama dengan 100. Jadi suku ke-50 pada barisan tersebut adalah 100. Sampai sini sudah paham. Lalu apa sih kegunaan dari rumus-rumus seperti ini? Dari materi barisan aritmatika ini bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita masuk contoh yang kedua, yaitu untuk memperhitungkan sebuah produktivitas dari sebuah pabrik.
Jika suatu pabrik memiliki produktivitas tinggi dengan kemampuan produksi 1000 alat di tahun pertamanya, serta dapat menaikkan produksi tersebut sebesar 200 alat di tahun selanjutnya. Lalu, berapakah produksi alat pabrik jika sudah 10 tahun? Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah berapa sih produksi alat pabrik jika sudah di tahun ke-10. Seperti yang contoh 1 tadi, kita cari apa-apa saja yang sudah diketahui di soal. Yang pertama tentu saja ada A. Kenapa hanya 1000? Karena di soal itu dituliskan bahwa produksi di tahun pertama itu adalah 1000 alat. Tahun pertama jika pada suatu barisan itu dituliskan pada suku pertama. Kemudian ada bedanya adalah 200, karena 200 itu didapat dari ini. Setiap tahunnya itu berbeda 200. Setiap tahun menaikkan alat 200, jadi perbedaannya adalah 200. Untuk N-nya yaitu 10. Jika sudah diketahui semuanya, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. U 10, karena tadi N-nya 10, sama dengan 1000, karena A-nya 1000, N-nya 10, dituliskan 10, min 1, B-nya 200. Kemudian tinggal dioperasionalkan. 10 min 1 itu 9, 1000 tetap, 200 tetap. Kemudian dikalikan terlebih dahulu 9 dan 200-nya. 9 dikali 200 sama dengan 1800. Maka 1000 ditambah 1800 sama dengan 2800. Jadi banyaknya produksi alat pabrik jika sudah 10 tahun adalah 2800. Sudah paham ya teman-teman? Sekian video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.